Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kembali belajar seperti biasanya, dan pada kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran kita harus dulu membuat kesepakatan belajar. Ya, kalau dari segi peraturan dia mungkin bisa saja anak-anak kami dalam keadaan terpaksa melaksanakannya. Namun dengan kesepakatan maka tidak bisa dengan ikhlas kita menjalankannya. Jadi kita susun kesepakatan belajar apa saja yang kita lakukan selama yang tidak boleh dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya, kalau saya keluar meminta izin kepada guru, itu salah satu poin kesepakatan kita. Contohnya. Lalu kalau yang lainnya, misalnya yang kedua, contohnya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Seperti itu poin-poinnya. Apa nanti yang sudah kita tulis di sini, inilah kesepakatan belajar kita. Tidak boleh kita melanggar karena sudah kita sepakati bersama dalam proses pembelajaran. Jadi kalau dipaksa-paksa mengikuti itu terasa berat, tapi kalau disepakati itu nanti terasa ringan, ya. Anak-anak kami sekalian, inilah kesepakatan belajar kita. Jadi ini harus kita jalankan selama proses pembelajaran. Kita baca dulu salah satu lah. Ini dari si Yowedi. Ya, pertama dilarang ribut. Ya, bagus. Ribut lagi ya. Yang kedua, tidak boleh terlambat. Ya, yang lain semuanya tidak boleh terlambat saat guru mengajar. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk. Ada yang beda ya. Kalau yang masih jangan keluar masuk. Itu juga dengan yang lain. Yang keempat, tidak boleh memukul meja. Iya, betul. Tidak boleh memukul meja. Terus harus rapi. Iya, betul sekali, harus rapi. Tidak boleh bajunya dikeluarkan. Bajunya ke dalam. Iya. Kita lanjutkan disiplin. Ya, kita harus disiplin. Baik Bapak Ibu, kami menyapa kita dulu semua. Selamat pagi Yahoo. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan staf tata usaha. Puji syukur pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengimbasan materi dengan judul Budaya Positif pada modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 7 oleh Bapak Markus Melianus Telau Banua pada UPTD SMP Negeri 2 Gunung Stoli Alowa. Ada beberapa rangkaian acara yang perlu kita laksanakan
Yang pertama, pengantar dari pembawa acara. Kedua, doa pembukaan. Dalam hal ini, Ibu Enlori. Ketiga, sambutan sekaligus arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Keempat, sosialisasi materi budaya positif oleh Bapak Markus Telombanua sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Kelima, diskusi. Keenam, doa penutup. Dalam hal ini nanti oleh Ibu MC Zenrate. Dan ke-7 nanti kata penutup. Sekarang kita masuk pada acara yang pertama tadi, pengantar sedang berlangsung. Sekarang kita masuk pada acara yang kedua, doa pembukaan oleh Ibu Enlori. Kepada saudari kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu kepada kami pada saat ini, di mana Engkau telah bersama-sama dengan kami dari sejak rumah kami tadi hingga pada tempat ini. Itu semuanya kasih-Mu karena Engkau mengasihi kami. Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini Tuhan. Engkau tahu tujuan kami untuk menunjang pengetahuan anak-anak-Mu di sini, dan terlebih kami para hamba. Kami mohon Tuhan melanjutkan apa yang telah Engkau berikan, tugas yang Engkau beri kepada saudara kami Bapak Telombanua. Kami mohon Tuhan berikan dia pengetahuan daripada Engkau, pimpinlah dia supaya apa yang disampaikannya bisa berbuah dengan baik, dengan penuh sukacita. Terlebih kami juga di tempat ini, berikanlah kami pengetahuan juga dan sertai kami supaya kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak yang memberikan kami pencerahan pada saat ini. Terlebih pemimpin kami di tempat ini juga Tuhan. Kami mohon berikan dia kekuatan, terlebih yang sedang dia gumuli dalam penyakit. Kami mohon biar Engkau yang senantiasa memberikan dia kekuatan dalam melanjutkan tugas di tempat ini. Pimpinlah dia Tuhan supaya bisa mengarahkan kami sebagai guru di sini. Hingga kami akhiri nanti Tuhan, biar Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terlebih bila ada kuat kuasa iblis yang mengganggu kehidupan kami, pikiran kami, hati kami usir, kami tolak di dalam nama-Mu. Begitu juga Tuhan, dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, kami mohon biarlah Engkau mengampuni kami supaya tidak menjadi penghalang berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami di setiap saat. Inilah doa dan harapan kami serahkan di dalam tangan pengasihan anak Yesus Kristus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih doa pembukaan dari Ibu Enlori. Sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, sambutan sekaligus arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pembebasan materi budaya positif pada SMP Negeri 2 Gaskoli Alowa. Sebelum kami menyampaikan, terimalah salam saya dalam bahasa Nias. Yahoo! Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta staf tata usaha, yang saya hormati saudara calon guru penggerak angkatan ke-7, saudara kami Markus Milianus Telombanua SPT, dan Bapak Ibu yang kami banggakan. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan, di mana pada kesempatan ini dapat kita melaksanakan satu kegiatan
yaitu pelaksanaan sosialisasi pengibasan materi budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 2 Gunung Story Alwa. Menyambut baik dan kami dukung, mumpung di sini ada Bapak pengawas, kami merasa bangga, senang kehadiran Bapak pengawas pada saat ini. Jadi oleh karena itu, sekali lagi dari pihak sekolah menyambut baik dan mendukung sepenuhnya apa program daripada guru penggerak angkatan ke-7 yang diselenggarakan di Kota Gunung Story dan secara umum di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan Bapak pengawas juga, marilah kita ikuti dengan baik apa nanti yang akan diimbaskan kepada Bapak dan Ibu guru oleh saudara kita calon guru penggerak angkatan ke-7 yang berlokasi di SMP Negeri 2 Gunung Story Alwa. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dimiliki, apa yang telah dipelajari selama ini, tentu kami mengharapkan untuk dapat diimbaskan kepada teman-teman Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 2 Gunung Story Alwa. Jadi kami harapkan juga kepada Bapak dan Ibu tenaga kependidikan yang sudah hadir pada saat ini, marilah kita imbaskan juga kepada anak-anak. Mari kita terapkan dalam menjalankan tugas kita di sekolah kita yang kita cintai. Seterusnya, kami harapkan juga kepada saudara calon guru penggerak angkatan 7 ini kiranya memberi motivasi kepada teman-teman yang masih belum terdaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Jadi, Bapak dan Ibu, marilah kita ikuti dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi modal kita untuk menjalankan tugas yang telah diemban pemerintah kepada kita masing-masing. Barangkali demikianlah yang bisa kami sampaikan, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Kami sampai kepada pembicara. Terima kasih arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita masuk pada acara yang keempat, sosialisasi materi budaya positif oleh Bapak Markus Pelombenua sebagai calon penggerak angkatan ke-7. Kepada Bapak kami persilakan. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak Ibu guru semua. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias. Yo, selamat pagi semua. Baik, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan
sosialisasi pengimbasan materi dengan judul budaya positif, program pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu guru semua atau teman sejawat khususnya di UPTD SMP Negeri 2 Gunung Stoli Aloa. Baik, kita langsung saja pada materi kita. Baik, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada kita semua bahwa di dalam program pendidikan guru penggerak kami diberikan penugasan oleh fasilitator dari Balai Besar Guru Penggerak di Provinsi Sumatera Utara untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Jadi ini kita judulnya pemahaman dan pengalaman budaya positif, disusun oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 7 pada UPTD SMP Negeri 2 Gunung Stoli Aloa. Salam dan bahagia. Para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya dulu kami akan memperkenalkan, ini fasilitator kami, Ibu Sri Elvina dari BPGP Sumut. Selanjutnya Ibu pengajar praktik, Ibu Sukurniat Artamina Telomban SPD yang sehari sebagai tenaga pengajar di SD Muarut, dan selanjutnya saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Baik, dalam konsep utama dalam budaya positif ini ada 6 materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Sebelum kita bahas satu persatu, ini ada pertanyaan pemantik bagi kita. Setuju atau tidak setuju nanti Bapak Ibu. Yang pertama dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa. Mungkin Ibu ya. Pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya setuju dengan hal itu. Kenapa? Kalau kita tidak memberi hukuman atau sanksi kepada anak ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia tidak akan pernah tahu dia sudah melakukan kesalahan. Jadi hukuman itu bisa, saya setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Baik, Ibu Iren, terima kasih atas pendapatnya yang mengatakan setuju ya. Pertanyaan kedua kita lanjut aja dulu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, mungkin ada tanggapan juga dari Bapak Ibu. Kalau boleh satu lagi yang bisa memberikan pendapat. Mungkin siapa yang Baik, terima kasih Pak. Menurut saya secara pribadi di dalam pemberian hukuman terhadap siswa atau peserta didik dalam hal ini seperti membaca dan membersihkan halaman, menurut saya itu masih sesuai dan bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Karena apa? Karena tidak sampai mengganggu mental dan fisik si anak.
Kemudian dengan penghargaan juga, maka anak akan merasa senang, merasa nyaman, dan merasa termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi itu saja menurut saya Pak, saya kembali terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Dini. Jadi yang kedua Bapak Ibu ini menanggapi setuju ya dengan alasan yang tadi. Baik, nanti kita akan bahas ini ya. Nanti akan terjawab dengan kita memulai satu persatu dari keenam tadi materi tadi. Baik, kita lanjut. Yang pertama tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi ini menurut teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Apa itu? Di sini di judul ini kita melihat yang namanya disiplin ya. Selanjutnya kita lihat dengan judul yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi di judul ini dulu mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberi tanggapan lagi tentang pengertian disiplin. Ya, karena ini judulnya disiplin positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi apa itu disiplin. Ada Ibu Delau? Baik, menurut kami di sini disiplin itu adalah suatu cara untuk menertibkan diri. Itu menurut kami di sini. Ya, terima kasih Bu Delau, menurut Ibu Delau untuk menertibkan diri, ya, atau sama artinya dengan peraturannya. Menurut Dr. William Glasser ini, ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan, ya. Maksudnya di sini orang yang melakukan disiplin itu, ya, tentu dia akan merasa tidak nyaman, ya. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kita dalam menerapkan disiplin positif ini, kita tidak boleh memberikan ancaman maupun hukuman kepada anak, ya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Ini kami di sini ya, motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru adalah menumbuhkan motivasi dalam diri si anak, ya. Bukan motivasi dari luar, ya, itu dia ya. Baik, selanjutnya perubahan paradigma. Pembelajaran dengan perubahan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini mungkin dalam biasanya kita ya secara umum dalam proses pembelajaran kita melaksanakan pembelajaran secara klasikal. Klasikal itu kan pada umumnya ya kita tidak melihat bagaimana perbedaan masing-masing siswa, kita samaratakan semua. Nah, jadi mungkin di tahun ajaran ke depan ini kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Berubah, ya. Jadi di situ nanti ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini maksudnya adalah pembelajaran di mana kita sebagai guru harus mampu melihat keunikan masing-masing siswa, ya, sehingga tercipta nilai-nilai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah kita tahu ya nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Di atas ada yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, ya. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat,
kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ya, ini. Nah, kita akan lanjutkan. Kita coba ini, ada berupa contoh ya, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan pada benda atau sesuatu yang sangat berharga kepada. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Contohnya ini ya, saya pegang, ini ada secari kertas saya pegang, lalu teman kita ingin membuka kepalan tangan kita. Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Apakah kita membuka kepalan tangan kita atau kita tetap menutup kepalan tangan kita? Jadi teman kita itu membujuk, menghardik atau mengancam kita supaya kita membuka. Apakah kita mau menurutinya atau enggak? Bapak Ibu? Ya, ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju ya kan? Bisa dia buka, bisa juga dia tetap bertahan. Jadi kita lihat. Tentu yang terjadi adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi fungsi kontrol itu bukan orang lain yang mengatur kita sendiri. Apakah kita mau membuka? Ya, itu motivasi intrinsik kita dari dalam diri. Bagaimanapun orang luar mempengaruhi kita. Belum tentu kita mau mengikuti apa yang dia bilang sama kita kan. Jadi itu dia ya. Jadi ini adalah motivasi intrinsik masing-masing dalam diri siswa. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser yang dinamakan choice theory. Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini, walaupun kita Bapak Ibu guru selalu mengontrol murid di dalam kelas, tetapi ada sarangan di mereka bisa dikatakan tidak mau mengikuti. Hanya pada saat Anda itu ada di situ dia mau. Kalau kita keluar ruangan atau apa, dia tidak mau lagi mengikuti apa yang kita mau. Jadi itu ilusi, itu menurut Dr. William Glasser. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya di sini dengan kata-kata yang membuat seseorang itu merasa bersalah. Ya, itu ilusi. Mengapa? Karena anak itu akan tertekan dia. Kalau kita buat dia merasa bersalah atas perilakunya yang kurang baik. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, itu ilusi juga. Tidak semua penguatan efektif itu bisa bermanfaat. Ya. Lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini, kita sebagai guru, kita oke lah. Pada saat kita menyuruh siswa atau bagaimana, kita memaksa dia. Tetapi suatu saat dia tidak akan mau dipaksa-paksa. Ya, hanya pada saat kita ada di situ dia mau. Jadi itu ilusi. Kita lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Kita harus mengubah dulu diri kita, baru bisa kita mengubah diri orang lain. Baik, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser,
pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Emerson tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu sama dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai ya. Tuh. Selanjutnya, teori yang kedua, tadi itu yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Menurut Dian Emerson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, dia sudah mengkaji apa yang terjadi kalau dia tidak mengikuti apa yang dia lakukan itu. Ya, dia sudah mengkaji apa resikonya, dia sudah mengkaji. Nah, ini untuk menghindari kedisiplinan itu, dia sudah mengkaji apa resikonya. Ya, itu biasanya orang yang selalu menghindari daripada ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia berpikir bahwa kalau apa yang dia dapatkan kalau dia melakukan hal tersebut. Jadi dia meraih penghargaan di situ. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang mereka lakukan, nilai-nilai mereka yakini tersebut. Jadi yang ketiga inilah yang paling baik. Mengapa yang paling baik? Karena dia melakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Ya. Jadi apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Baik, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfie Kohn tahun 1993. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu menurut Alfie Kohn tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Ya, kalau kita terus-terus memberikan penghargaan, maka dia akan bergantung pada penghargaan tersebut. Ya, dia bukan dari motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Ya, yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadarinya. Ya, jadi itu pengaruhnya. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Maksudnya di sini, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya. Selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, kalau motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, mungkin dia nggak dapat lagi, ya sudah. Ya, karena itu motivasinya mendapatkan penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ini bisa mengakibatkan rasa iri.
motivasi hanya sesat untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di kelas. Jadi menurut Kom tadi bahwa kalau seandainya di kelas diberikan penghargaan kepada yang mendapatkan ranking, maka tentunya anak-anak lain akan merasa minder, itu saja yang dapat ranking, ya, hanya anak itu aja, saya tidak. Maka siswa yang lain akan merasa iri karena hanya mereka saja yang mendapatkan ranking. Nah, itu menurut Kom tadi merusak hubungannya. Selanjutnya, pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat ya Bapak Ibu, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, bukan kepada hanya anak-anak itu aja yang dipuji. Ya, kalau boleh semua bergiliran diberikan pujian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi di kurikulum 2013 ini kita, maksudnya kurikulum Merdeka ini, ya kita fokus pada proses. Ya bukan nilai akhir yang kita yang kita nilai, tapi nilai proses juga yang paling utama ya. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya, kalau hukuman lagi paksaan, sedangkan di konsekuensi stimulus tanggapan. Lalu di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan di konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu di hukuman. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, itu perbedaan hukuman. Itu menurut Diana Bosan ya. Selanjutnya, identitas gagal. Ya. Oh ya, saya akan coba dulu satu contoh ya antara hukuman dengan konsekuensi. Misalnya Bapak Ibu, ada anak kita yang tidak mengerjakan PR di rumah. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah kalau kita hukum dia, kita kasih berdiri di depan kelas, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Iya, hukuman. Sedangkan kalau kita suruh dia mengerjakan PR di jam istirahat, itu hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Jadi dia tidak istirahat, dia harus mengerjakan PR tadi, ya. Itu konsekuensi. Itu kira-kira perbedaannya. Lalu identitas gagal. Ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak atau untuk jangka waktu panjang dan seterusnya. Ya. Kita lihat identitas sukses. Inilah identitas sukses, itu disiplinnya, konsekuensi dan restitusi. Berarti ada dua yang sukses, ya, konsekuensi dan restitusi. Ya, di situ sesuatu harus terjadi. Ya, restitusi merupakan pilihan, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang, ya. Jadi dan seterusnya. Nah, jadi dari ketiga identitas ini ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau hukuman itu negatif, ya, jelas ya. Sedangkan konsekuensi sebenarnya itu masih netral. Ya, sedangkan kalau restitusi positif, ya. Contoh dari restitusi, contohnya ya, misalnya ada anak
terlambat ke sekolah. Tentu kita harus panggil anak itu, kita bicara, ya, kita tanya mengapa terlambat, ya. Mungkin akan dibahas nanti di satu topik, ya, restitusi. Nanti kita akan bahas itu. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira menurut Bapak Ibu mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, itu peraturan memakai helm. Nah, di situ adalah keselamatan. Nilai-nilai itulah yang kita tanamkan sebenarnya kepada siswa, bukan peraturannya, tapi nilai keselamatan itu, ya. Jadi kita buat siswa itu menyadari bahwa nilai keselamatan itu lebih penting, ya. Kalau sekedar peraturan kan ya, dia tidak akan bisa dia langgar. Tapi kalau sudah tertanam dalam hatinya nilai keselamatan, maka dia berpikir, ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kira-kira nilainya apa? Kesehatan, ya? Iya, kita sehat. Jadi nilai kesehatan itu harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya. Bukan peraturannya. Ya, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nilainya apa? Berarti komitmen, ya. Jadi komitmen harus datang tepat waktu, nilai komitmen itu. Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, ini motivasi intrinsik yang kita bangkitkan dalam diri anak, maksudnya di situ. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita lanjut. Kegiatan membuat keyakinan, ini saya sudah buat di kelas 9, ya, keyakinan kelas. Artinya Bapak Ibu, kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa-apa saja yang kita buat, ya, kita berdiskusi tentang peraturan, ya. Lalu peraturan tadi kita rumuskan dia ke keyakinan, nilai-nilai tadi. Lalu kita tempelkan di dinding kelas. Di kelas 9 saya sudah coba, ya. Apa-apa saja yang perlu kita yakini, ya. Apa saja yang perlu kita yakini, misalnya tidak boleh terlambat di dalam kelas saat Bapak Ibu mengajar, ya, dan seterusnya. Di sini dia nampak antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu, contohnya, selalu kembalikan pada buku di tempatnya. Sedangkan kalau keyakinan, tanggung jawab, ya. Jadi kita tanamkan tanggung jawab itu kepada anak-anak. Tanggung jawab itu di mana ada? Di nilai profil pelajar Pancasila tadi. Makanya dikaitkan di situ, ya, profil pelajar Pancasila. Seterusnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Ya. Mungkin itu peraturan, jangan ganggu orang lain. Tapi keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Jadi memang agak beda sedikit, tapi nilainya, ya, di keyakinan nilainya, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kesehatan, dan seterusnya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana peraturan dan mana yang namanya keyakinan, ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar ini ada, kita saksikan video, ya. Kita coba lihat video. Ini ada video untuk menjelaskan.
untuk menjelaskan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita coba lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya
juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, di situ kita Bapak Ibu dituntut untuk mampu yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita. Ada 5 di situ tadi, ya. Yang pertama tadi tentang hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal ya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita Bapak Ibu guru harus mampu kebutuhan apa yang anak-anak itu dia inginkan. Misalnya dia ribut-ribut di belakang. Sebenarnya apa kebutuhannya? Kita harus mengetahui mengapa dia ribut-ribut, ya. Bisa saja mungkin karena pembelajarannya mudah atau bagaimana sehingga dia ribut-ribut. Jadi kita harus mampu untuk mengetahui kebutuhan dasar dari masing-masing anak. Contoh di sini ya, contoh kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa kira-kira si Dinda ini yang dia perlukan? Iya, Bapak Ibu ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus mampu itu mengidentifikasi apa kebutuhan anak masing-masing anak. Ya, baik kita lanjut. Yang kelima, ini ada 5 posisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru atau orang tua. Yang pertama menghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa murid sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Contohnya ya, katanya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Itu kata-kata hukuman. Ya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, bisa saja murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku.
tidak boleh memakai pemuk sebagai penghukum ya kepada anak-anak. Itu menurut Dr. William Glasser. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu membuat anak merasa bersalah. Ya. Lalu hasilnya bagaimana? Ini menurut Dr. William tadi, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Nah, jadi ini kalau kita memakai dalam mendisiplinkan anak itu, kita buat anak itu merasa bersalah. Ya, selanjutnya posisi teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hukuman baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan humor baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh perkataannya misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ada ketergantungan pada Bapak Ibu guru. Kalau kita memakai posisi teman kepada anak ya. Baik, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, contohnya pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu sebagai pemantau. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau pemantau. Selanjutnya, posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata seperti ini: apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Lalu jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Hasilnya, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Ya. Jadi dari keempat posisi tadi, posisi menurut Bapak Ibu, posisi apa yang terbaik? Tadi ada 4 ya. Yang pertama tadi penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima ya, manajer. Posisi apa kira-kira kita sebagai guru dalam menyelesaikan kasus siswa? Posisi sebagai manajer ya, ini terbaik ya, posisi manajer. Karena kita mencari tahu dulu, kita nggak langsung menghukum ya, kita harus cari tahu dulu apa alasannya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini maksudnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang ini menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Bosen tahun 2004. Ya, jadi kita membantu membimbing siswa dengan berbagai permasalahan yang mereka alami. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama dulu kita menanyakan keyakinan mereka, ya, kita menstabilkan identitas mereka, lalu kita validasi tindakan yang salah. Ini ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, contoh, kita melaksanakan segitiga restitusi bagi siswa yang terlambat. Kita dulu kita panggil ya, anak itu kita panggil, lalu kita tanyakan keyakinannya bagaimana. Ya, contoh kalimatnya. Kalau nanti sudah terlambat, contohnya ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna karena setiap manusia pasti ada kesalahan. Itu kita tanyakan keyakinan begitu. Ya, kita cari, lalu kita tanya alasannya, mengapa dia melakukan itu. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Apakah kamu mau berubah ke depannya begitu? Ya, misalnya karena dia terlambat, lalu alasannya mungkin terlalu malam waktu tidurnya, ya. Jadi setelah kita validasi itu, apakah dia mau berubah atau enggak? Ya, sesuai dengan hal-hal yang dia yakini. Jadi seperti itu cara untuk penerapan segitiga restitusi pada kasus tentunya siswa yang terlambat. Baik Bapak Ibu, demikian saja yang kami sampaikan pada sosialisasi pengimbasan kepada Bapak Ibu guru semua di UPTD SMP Negeri Kurus Tegaroa, dan tentunya kami kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Baik, sungguh luar biasa apa yang telah kita dengarkan kepada calon guru penggerak kita. Sebelumnya dulu mari kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Baik, sungguh luar biasa yang telah dipaparkan kepada kita oleh calon guru penggerak, yang mana tadi di situ ada beberapa materi yaitu tentang budaya positif, yang mana kita sebagai Bapak Ibu guru kita diberikan petuah atau teknik-teknik bagaimana kita menjadi seorang guru yang profesional, dan bagaimana juga kita bisa menerima, bisa menjalankan tugas, terutama ini bagaimana kita menerima, bagaimana kita menjalankan proses belajar mengajar kita kepada murid-murid kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara selanjutnya yaitu ruang diskusi kepada Bapak Ibu. Jika ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu kita bahas bersama, kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama secara pribadi sangat berterima kasih atas pemaparan daripada materi tentang budaya positif yang mestinya dilakukan di sekolah. Tentu hal ini menjadi hal yang baru bagi kami, karena sebenarnya kami ingin terus menambah ilmu, ingin terus mencoba mendaftar juga pada program guru penggerak, namun apalah daya masih belum memenuhi persyaratan. Nah, tentu dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak pemateri tadi, ada beberapa konsep daripada menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Daripada beberapa konsep yang sudah dijelaskan tadi, mungkin yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak selama ini di dalam menciptakan budaya positif tersebut? Apa saja tantangan yang Bapak hadapi
Kemudian bagaimana solusi atau cara yang lebih efektif dalam menangani tantangan tersebut agar bisa menciptakan budaya positif. Jadi itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sungguh luar biasa dari Bapak Dika. Selanjutnya kami berikan dulu kesempatan lagi kepada Bapak Ibu. Jika ada lagi yang perlu dipertanyakan, kami berikan satu orang lagi. Ya, silakan Bapak YM. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Berkaitan dengan sosialisasi budaya positif yang disosialisasikan Bapak pada pagi hari ini, saya sendiri merasa ada satu ilmu baru bagaimana menghadapi setiap permasalahan siswa dalam kelas. Jadi saya tertarik dengan poin segitiga restitusi, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, sebelum Bapak mempelajari modul ini, pernahkah Bapak menerapkan segitiga restitusi ini ketika menghadapi permasalahan murid Bapak? Jika iya, ada di manakah posisi Bapak di situ? Tadi kan ada beberapa posisi. Jadi Bapak bisa menceritakan situasinya saat itu dan bagaimana posisi Bapak saat itu. Demikian saja Pak pertanyaan dari saya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak YM. Jadi ini ada dua pertanyaan dari Bapak berdua, dari Bapak Dika dan juga Bapak YM. Dari Bapak Dika tadi ada beberapa konsep tentang budaya positif yang mana dipertanyakan bagaimana pengalaman Bapak dalam melaksanakan budaya positif itu dan apa ada tantangannya dan bagaimana juga solusinya. Kemudian untuk Bapak YM bertanya apakah mengenai segitiga restitusi, apakah Bapak juga pernah menerapkan yang namanya segitiga restitusi itu? Jika ya, apa kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi ya, atau yang dapat Bapak alami pada saat melaksanakan segitiga restitusi? Terima kasih, kami berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih dari dua penanya. Yang pertama tadi Bapak Dim Lauli, pertanyaan cukup bagus ya, dan kita aminkan juga supaya Bapak bisa menjadi calon guru putra ke depannya. Ya. Di sini tadi ditanyakan bagaimana menciptakan ya budaya positif di lingkungan sekolah dan tentunya apa tantangan-tantangan yang ada. Ya. Di sini memang kadang-kadang kita sudah pernah melakukannya ya. Misalnya kita lihat dulu bagaimana kondisi siswa. Kadang siswa itu dia hanya mengikuti peraturan, bukan keyakinan ya. Jadi dalam menciptakan itu kita mengalihkan dari peraturan ke keyakinan, masih cukup banyak tantangan di mana kita harus memberikan pemahaman kepada siswa ya. Kita saling berdiskusi ya dengan siswa, begini yang namanya peraturan dan begini juga keyakinan. Langkah-langkahnya kita coba membuat dulu kesempatan kelas. Biasanya ini di awal tahun pelajaran ya. Jadi ini masing-masing guru juga sebenarnya bisa membuat ya bagaimana keyakinan kelas, kesempatan kelas sebelum Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran ya, dibuat sehingga jangan sampai keyakinan kelas itu dilanggar. Yang selanjutnya melakukan refleksi terhadap efektivitas pelaksanaan kesepakatan kelas. Tetap kita evaluasi kesepakatan itu ya, apa ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikurangi ya. Lalu kalau ada yang dievaluasi kita perbaiki, yang mana yang perlu diperbaiki. Lalu kita terus melakukan perbaikan ke arah peningkatan kualitas ya. Jadi
kita biasanya kalau kita buat itu, kita susun apa yang kesepakatan kita dengan siswa. Ya, contohnya, tidak boleh keluar masuk saat Bapak Ibu sedang mengajar. Jadi kalau mau ke WC seharusnya di saat jam istirahat, seperti itu. Ya. Jadi kita susun apa poin-poinnya. Karena begini juga ya, sesuai dengan arahan dari fasilitator guru penggerak. Ya. Sekarang bukan peraturan lagi, namun kesepakatan. Termasuk Bapak Ibu guru juga, kita sepakati apa-apa saja yang perlu kita sepakati. Misalnya datang jam sekian, pulang jam sekian, secara bersama-sama. Itu kesepakatan, kita buat kesepakatan. Bukan hanya antara siswa dengan Bapak Ibu guru yang mengajar, tapi termasuk juga kita Bapak Ibu guru, kita berkolaborasi. Bagaimanapun, kalau hanya satu orang menggerakkan, tidak ada kerjasama dari yang lain, tidak akan bisa. Sulit, ya. Harus kita bisa juga berkolaborasi, bekerja sama seluruh komponen Bapak Ibu guru. Kita lihat apa kira-kira kemampuan dari masing-masing Bapak Ibu guru, ya. Jika Bapak Ibu guru punya potensi seperti ini, kita kembangkan. Sama seperti anak-anak juga, apa potensinya, apa minatnya, kita bantu untuk mengembangkan. Kita harus saling bekerja sama, seperti itu Pak. Gimana Pak? Selanjutnya tadi pertanyaan yang kedua dari Bapak YN Jenratel yang mengatakan bahwa bagaimana menerapkan segitiga restitusi ya? Apakah pengalaman Bapak pernah melakukan itu? Iya, saya sudah pernah mencobanya untuk melakukan proses penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Ya. Pada saat itu saya mengajar, ya, ada seorang siswa yang terlambat ya pada jam pertama. Lalu saat itu sih saya masukkan aja di dalam kelas saat itu. Saya tidak memprosesnya saat itu. Silakan ikuti pembelajaran. Namun pada jam istirahat, ya, saya memanggil anak itu, ya. Saya terapkan, saya coba menanyakan mengapa terlambat, apa alasannya. Ya, apakah alasan itu kita terima atau enggak? Kalau alasannya kemarin itu dia menonton bola karena lama bangun, ya, pagi-pagi lama terbangun karena semalamnya dia menonton pertandingan bola. Ya, sah-sah saja sebenarnya. Kita berikan dukungan, boleh-boleh saja menonton bola, tapi jangan juga besoknya terlambat bangun datang ke sekolah. Ya, seperti itu. Lalu kita menanyakan, ya, apakah kedepannya, ya, dia mau mengubah sikapnya itu yang datang terlambat. Tentu dia akan mengatakan kepada kita, dia akan berubah. Ya, saya akan berubah Pak. Saya akan coba untuk kedepannya tidak akan terulang lagi perbuatan seperti itu. Jadi secara baik-baik aja kita coba, kita sampaikan, bukan langsung kita hukum. Ya, mungkin kita langsung di luar kau berdiri atau masuk ke kantor berdiri di situ, tidak. Kita biarkan aja dulu dia mengikuti pembelajaran. Ya, baru setelah selesai pembelajaran kita panggil dia, kita bicarakan, ya, supaya kita berikan juga dia penguatan ke depannya supaya betul-betul melakukan hal yang terbaik. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada saat ini, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan juga terima kasih Bapak Ibu guru telah berkenan hadir. Begitu doa terlebih Bapak Kepala Sekolah telah berkenan hadir. Bapak Kepala Sekolah juga terima kasih. Dan Ufulu dalam bahasa daerah kita Nias Yaum.